Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang biaya tenaga kerja yang beranggotakan 1. Khairul Anam, 2. Riswanda Bimantara, 3. Hani Oktavia Putri, 4. Ridho Dwi, 5. Andini, 6. Aza, 7. Mutiara, 8. Nadifa, 9. Aldi, 10. Prasasti Bella, 11. Jessica. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukurnya, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik atau produk atau jasa per jam tenaga kerja. Proses produksi yang efisien akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan rumus, rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia atau karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja adalah suatu imbal jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia atau karyawan tersebut. Tenaga kerja dalam industri manufaktur terdapat 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi produksi langsung dan tidak langsung, dan untuk fungsi kedua ada pemasaran, untuk ketiga ada administrasi dan umum. Dalam biaya tenaga kerja ada sistem perhitungan biaya berdasarkan satu pesanan, yaitu sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. 2. Proses, yaitu sistem perhitungan biaya produksi yang mengakumulasikan biaya menurut proses atau departemen dan membebankannya pada sejumlah besaran produk yang hampir serupa. Selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terdiri dari gaji atau upah pokok ditambah dengan sejumlah tunjangan. Selain itu, terdapat juga potongan-potongan atas gaji dan upah tersebut. Sistem penggajian dan pengupahan untuk perusahaan manufaktur secara umum merupakan masalah yang rumit dan kompleks, sehingga membutuhkan pengukuran, pengendalian, dan analisis yang sistematis. Gaji dan upah pokok. Dalam kontrak kerja di antara perusahaan dengan tenaga kerja atau karyawan, yang pertama kali disepakati adalah gaji atau upah pokoknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang biasanya tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Sementara upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya, dan seringkali disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Program upah insentif. Program upah insentif merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Tujuan program upah insentif adalah memotivasi produktivitas karyawan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perusahaan adalah adanya penurunan biaya per unit produk. Program insentif individu. Upah insentif merupakan pengembangan lain dari upah berdasarkan tarif kerja per unit, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Berikut beberapa metode dari program upah insentif untuk individu. Yang pertama ada rencana unit kerja langsung atau Straight Piece Work Plan. Rencana unit kerja langsung adalah rencana pemberian insentif yang paling sederhana, yaitu dengan membayar upah melebihi tarif dasar yang berlaku untuk produksi di atas standar yang telah ditetapkan. Standar produksi dihitung dalam jumlah waktu atau menit per unit, kemudian dihitung ke dalam rupiah dan dibayarkan per unit. Pada metode ini, karyawan atau tenaga kerja tetap akan mendapat upah dasar walaupun tidak mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada rencana bonus 100%.
atau 100% bonus plan. Rencana bonus 100% merupakan variasi dari metode rencana unit kerja langsung yang mana perbedaannya terletak pada dasar yang digunakan. Dalam metode rencana unit kerja langsung, standar yang digunakan adalah satuan uang. Sementara pada metode rencana bonus 100%, standar yang digunakan adalah standar waktu per unit output. Selanjutnya adalah program intensif kelompok. Variasi rencana pemberian intensif dapat dilakukan secara skala yang lebih besar atau kelompok. Program intensif kelompok diberikan karena pekerjaan operasional yang menggunakan mesin seringkali mengharuskan tenaga kerja bekerja untuk secara kelompok, misalnya departemen produksi. Program intensif kelompok dapat menggunakan metode rencana bonus kelompok, yaitu mendorong tenaga kerja untuk memproduksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Setiap tenaga kerja dalam kelompok menerima tarif yang sama pada standar tingkat produksi. Jika melebihi standar tingkat produksi, maka mereka akan diberikan. Ketiga adalah program intensif organisasi atau perusahaan. Salah satu tanggung jawab manajemen adalah memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Dalam situasi di mana produktivitas menjadi perhatian penting, rencana pemberian intensif organisasi atau perusahaan menjadi solusi yang terbaik. Program ini diberikan kepada seluruh karyawan yang telah memberikan kontribusi dan peran sangat berarti untuk perusahaan. Program intensif organisasi atau perusahaan diperuntukkan untuk perusahaan yang memiliki gaya manajemen yang berpusat pada karyawan dengan menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi karyawan. Selanjutnya adalah komponen biaya tenaga kerja. Yang pertama, upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal dalam periode tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perlakuan premi lembur tergantung pada penyebab terjadinya jam kerja lembur tersebut. Apabila jam lembur terjadi karena pesanan atau departemen tertentu, maka premi diberlakukan sebagai tambahan biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pesanan atau departemen tempat terjadinya lembur tersebut. Apabila jam kerja lembur bersifat normal, maka premi lembur diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Program pensiun dan pajak penghasilan karyawan atau PPH. Yang pertama, program pensiun ADAL, yaitu perusahaan yang telah mampu secara finansial berdasarkan undang-undang diwajibkan menyelenggarakan program pensiun yang bertujuan untuk menjamin hari tua karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa. Yang kedua, pajak penghasilan karyawan atau PPH adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan karyawan atau sebagai wajib pajak yang boleh menerima penghasilan wajib membayar pajak. Materi yang selanjutnya adalah teori kurva belajar, di mana teori kurva belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu. Teori ini muncul adanya berbagai macam program insentif yang diberikan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Terkadang, dalam pemberian insentif dinilai tidak efektif ketika terdapat peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang membuat karyawan dengan mudah mencapai standar waktu yang telah ditentukan, sehingga standar waktu yang ditentukan sebelumnya menjadi terlalu rendah. Contohnya ada pada halaman 311 tampilan 9,4 model teori kurva belajar, yaitu unit pertama, jumlah jam tenaga kerja rata-rata kumulatif yang diperlukan per unit adalah 2 jam. Sedangkan estimasi total jam yang diperlukan untuk melakukan tugas yaitu 2 jam. Untuk unit kedua, terjadi penurunan yaitu jumlah jam tenaga kerja rata-rata kumulatif yang diperlukan per unit adalah 1 jam 80 menit. Yang kemudian akan dikali dengan 2 kali 90%. Yang menjadi estimasi total jam yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut adalah 3 jam, 60 menit. Selanjutnya, sistem akuntansi tenaga kerja. Sistem akuntansi tenaga kerja melibatkan banyak departemen fungsional, yaitu Departemen Personalia, Departemen Perencanaan Produksi, Departemen
perencanaan waktu, Departemen Penggajian, dan Departemen Akuntansi. Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan kriteria peraturan perusahaan. Contoh fungsi dari Departemen Personalia secara luas meliputi 1. Perekrutan, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Promosi mutasi dan demosi, 4. Kesehatan dan keamanan kerja, 5. Rekreasi, 6. Studi gerak dan waktu, 7. Hubungan industrial dan perburuan, 8. Pemberhentian dan memutuskan tenaga kerja. Sedangkan Departemen Perencanaan Produksi, fungsi utama dari departemen tersebut yaitu menyusun jadwal produksi dari mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Departemen Penggajian. Fungsi dari departemen tersebut ialah menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji atau upah seluruh karyawan di perusahaan berdasarkan kartu absensi dan kartu jam kerja yang dimiliki oleh karyawan yang ada di perusahaan, baik di Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, maupun Departemen Administrasi. Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu mempunyai tugas utama yaitu mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan. Dalam upaya pengendalian tenaga kerja, pencatatan waktu kerja yang akurat untuk setiap karyawan yang dilakukan dengan menggunakan 1. Sistem kartu absensi dan 2. Kartu jam kerja. Sedangkan yang terakhir, Departemen Akuntansi Biaya. Berdasarkan rekapitulasi dan distribusi gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan yang dilakukan oleh departemen tersebut penggajian, sedangkan Departemen Akuntansi melakukan pencatatan biaya gaji dan upah. Pengawasan biaya tenaga kerja. Dalam suatu perusahaan, biaya tenaga kerja merupakan biaya yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengawasan. Ada 3 tujuan utama dari pengawasan biaya tenaga kerja. 1 adalah untuk mencapai efisiensi tenaga kerja. Yang kedua adalah untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar kualitas. Dan yang ketiga adalah supaya dicapainya volume produksi yang optimal. Pengawasan terhadap biaya tenaga kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1 adalah perencanaan dan analisa tenaga kerja. Yang kedua adalah dengan pembagian tugas fungsional dalam organisasi. 1. Perencanaan dan analisa biaya tenaga kerja. Dalam hal ini, bagian perencanaan produksi dan bagian akuntansi melakukan kerjasama untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Tahapan di dalam perencanaan produksi meliputi aktivitas sebagai berikut. 1 adalah pengembangan produk, kedua teknik produksi, ketiga perencanaan rute dan penjadwalan produksi. Kedua adalah pembagian tugas fungsional dalam organisasi. Pembagian tugas fungsional dalam organisasi dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja agar dicapai produktivitas dan efisiensi kerja yang diharapkan. Pengawasan terhadap biaya tenaga kerja bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya yakni dengan perencanaan dan analisa biaya tenaga kerja atau biasa disingkat dengan BTK. Dalam proses ini, bagian akuntansi biaya dan juga bagian perencana produksi akan bekerja sama untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau BTK adalah salah satu unsur dari biaya utama yang dipakai untuk dapat mengubah suatu bahan baku menjadi bahan atau produk jadi yang siap untuk dijual, sehingga pemahaman terhadap elemen biaya tenaga kerja mutlak atau wajib untuk dipahami. Hal tersebut berfungsi untuk efisiensi sebuah organisasi bisnis. Sebagai contoh, misalnya, jika terlalu banyak merekrut karyawan, maka hal ini akan berdampak pada besarnya upah atau gaji karyawan. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan tingginya hasil atau output yang dihasilkan, maka tentunya akan berakibat pada kerugian perusahaan tersebut.
Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam akuntansi biaya dan perencanaan produksi, yaitu yang pertama product engineering atau pengembangan produk. Tahapan ini mempunyai fungsi untuk membuat kreasi produk baru atau perbaikan rancangan desain atau bentuk dari suatu produk yang sudah ada. Hal tersebut bertujuan supaya bisa meningkatkan potensi penjualan dari produk perusahaan. Yang kedua, proses engineering atau teknik produksi. Tahapan ini mempunyai fungsi untuk mengatur mesin dan juga peralatan supaya dalam keadaan yang baik dan mengatur aliran produk serta pekerjaan yang bisa menekan jumlah dari tenaga kerja. Di sini bertujuan supaya dihasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik dan tepat. Yang ketiga, perencanaan, rute, dan jadwal produksi. Tahapan ini mempunyai fungsi untuk menghindari dari berbagai gangguan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.